Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, Buddha dan Bodhisattva. Berkat karma baik dan kekuatan keyakinan kita kepada Buddha, Dharma, Sangha, kembali kita dipertemukan dalam puja bakti dan Dharma Desana. Dharma yang telah dibabarkan oleh Buddha indah pada awalnya, indah pada pertengahannya, indah pada akhirnya. Semoga kita dapat mempelajarinya secara benar dan senantiasa membentuk kehidupan kita di dalam Dharma. Sadhu, sadhu, sadhu. Saudara-saudara yang saya cintai, selamat pagi. Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sanghaya. Saudara-saudara yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan memulai perbincangan kita dengan mengutip apa yang disabdakan oleh Buddha di dalam kitab Samyutta Nikaya 1 halaman 220. Jika engkau berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha, perasaan takut, khawatir, cemas tidak akan muncul. Sederhana sekali ya pernyataannya. Menganut agama Buddha berarti berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Menganut agama Buddha berarti membuat diri kita tidak perlu lagi merasa takut, khawatir, cemas. Dengan kata lain, semestinya kita merasa aman, tenang, damai, dan tentunya bahagia. Sedikit atau banyak, pandangan dan keyakinan keagamaan memengaruhi rasa aman seseorang. Memang setiap orang bertanggung jawab atas perbuatan atau yang sering kita sebut sebagai karma. Ada karma individual, perorangan ya. Tapi ada juga karma kolektif, karma bersama. Karma punya akibat dan kita harus mempertanggungjawabkannya. Tetapi bagaimanapun karma itu adalah sebuah proses sebab akibat, bukan pembalasan. Karena itu kita bisa melepaskan diri dari akibat karma-karma yang jelek yang pernah kita lakukan. Dalam konteks inilah agama, khususnya agama Buddha, menolong kita. Ajaran agama Buddha mempunyai peran untuk mengubah nasib jelek kita. Nah, agama itu bukan untuk menakuti. Karena ada ajaran agama yang dari mulanya itu cuma menakut-nakuti orang. Agama Buddha justru bermaksud memberikan rasa aman kepada kita, mengangkat kita keluar ya dari keburukan, keluar dari penderitaan. Ketakutan sendiri adalah sebuah bentuk penderitaan. Jadi kalau agama
membuat kita jadi takut, itu kan nambah penderitaan. Pasti ada yang salah. Pada waktu orang merasa tidak berdaya, lemah gitu ya, biasanya memerlukan bantuan orang lain. Memerlukan orang lain yang bisa menjaga dan melindungi. Dalam hal ini kita lihat orang tua melindungi anaknya, keluarga melindungi anggota keluarganya, masyarakat, komunitas melindungi anggota atau warganya, pemerintah juga melindungi rakyatnya. Kita perlu punya saudara-saudara yang diharapkan oleh kita bisa menjadi tempat bersandar, memberikan bantuan dan perlindungan bagi kita. Sering juga orang memerlukan dewa-dewa penolong. Kita memerlukan bodhisattva, memerlukan Buddha untuk menolong kita. Tidak perlu ada pertanyaan atau rasa kurang percaya. Apakah Buddha, apakah bodhisattva itu bisa menolong kita? Karena kalau tidak punya keyakinan bahwa bodhisattva Buddha bisa menolong kita, banyak orang yang ketika menjalani kehidupan beragama Buddha, tiba-tiba merasa kehilangan, tidak punya kekuatan. Memang biasanya manusia itu sering mengakui kelemahannya. Manusia mengatakan, kita kan manusia. Manusia itu ya orang yang lemah. Tidak mungkin bisa sempurna. Karena pemikiran semacam ini, selalu kita mengulang kesalahan. Anggapannya, maklumlah manusia pasti salah terus. Jadi kapan kita mau tidak bersalah? Kalau menghadapi sebuah kebohongan, begitu juga, maklumlah manusia suka bohong. Jadi berulang-ulang kita mengulangi kebohongan kita. Kapan kita mau menjadi orang yang bisa keluar dari kebohongan itu? Nah, Buddha mengajarkan kepada kita untuk menutup semua kekurangan tadi. Karena Buddha menunjukkan bahwa semua manusia punya kesadaran. Sekalipun kesadaran itu levelnya bermacam-macam ya. Ada kesadaran yang kecil, ada kesadaran yang sudah besar. Kesadaran yang sempurna itu disebut pencerahan. Penerangan sempurna. Orang yang mencapai penerangan sempurna disebut Buddha. Lalu kita ini apa? Kita juga punya kesadaran, tapi belum sempurna kan? Kita ini Buddha-Buddha kecil. Ada Buddha-Buddha kecil di dalam diri kita yang mesti kita jadikan besar dan bisa disempurnakan. Jadi jangan selalu berpikir kita orang lemah tidak berdaya. Gitu. Tapi juga jangan sombong untuk mengatakan aku hebat, aku sanggup, semua bisa dikerjakan sendiri. Tidak. Karena hidup kita ini bergantung pada yang lain. Kita tidak bisa hidup sendiri kan. Ya. Berikutnya muncul pertanyaan umum untuk semua golongan. Kenapa orang mesti beragama? Kalau kita jujur, kebanyakan orang akan mengatakan, aku beragama ya karena ikut orang tua. Karena agama itu dianut oleh sebuah keluarga turun-temurun.
Kita tinggal meneruskan saja kebiasaannya. Betul kan? Dan ternyata banyak orang yang beragama dengan cara itu sebetulnya dia tidak betul-betul beragama. Cuma mengikuti sebuah kebiasaan, sebuah tradisi yang kadang-kadang juga kehilangan nilainya. Mengerjakan sesuatu tapi tidak mengerti maksudnya. Sampailah satu waktu ada yang mengajak untuk menengok agama lain, agama tetangga, terus punya daya tariknya. Wah, aku pindah agama katanya. Pada orang yang mengatakan aku pindah agama, misalnya mulanya beragama Buddha, saya sering bertanya, kamu dulunya agama Buddha? Iya. Kamu tahu riwayat hidup Buddha? Nggak tahu. Malah ada yang nggak tahu kalau Buddha itu dilahirkan sebagai orang India atau Nepal. Dia bilang Buddha ya Tionghoa. Lalu kalau menunjuk Buddha, menunjuk kepada patung Buddha Maitreya yang gendut itu kan. Profilnya memang profil orang Tionghoa. Terus dia bilang, saya pindah agama. Artinya keliru. Sebetulnya dia mulanya juga tidak kenal agama. Ya kan? Baru kemudian diperkenalkan pada agama lain yang memberikan kepadanya sebuah daya tarik. Orang ada kebutuhannya mengikuti agama. Untuk datang ke wihara juga ada kebutuhannya. Betul. Ya. Sebuah survei. Zaman dulu di zaman Buddha sudah ada survei ya. Yang mengadakan survei itu seorang konglomerat perempuan. Wanita luar biasa. Namanya Wisaka. Dia bertanya kepada 500 orang perempuan pengunjung wihara Pubara Arama. Kita di sini ada 500 orang enggak? Enggak ada ya. Nah, zaman itu 500 orang respondennya ditanya. Kenapa kalian datang ke wihara mengikuti kegiatan uposata? Uposata itu kegiatan kalau untuk kita sekarang saat bulan mati dan bulan purnama. Cair, capgo. Dan tengah-tengah diantaranya. Tanggal 8, tanggal 22 atau 23. Ya. Datang ke wihara melakukan kebaktian, meditasi, dan sebagainya. Gitu. Jawaban para responden macam-macam. Untuk orang-orang yang sudah tua, jawabannya supaya tambah besar rezekinya. Dan di akhir hidupnya nanti, ya kan, tetap bahagia, lalu bisa lahir lagi di surga. Kalau ada di antara orang-orang tua di antara kita ini ditanya, mungkin sama jawabannya ya. Supaya kalau sudah meninggal bisa masuk surga. Yang setengah tua menjawab, ini perempuan ya yang disurvei, bahwa kalau bisa jangan sampai ngalamin satu rumah dengan istri muda suaminya. Zaman dulu itu poligami. Laki-laki punya banyak istri. Nah, jadi istri yang setengah tua itu mengharapkan jangan sampai satu rumah dengan madunya. Gitu. Suami kawin lagi biar, tapi rumahnya beda dong. Ya, itu harapannya. Untuk zaman kita sekarang nggak cocok. Nggak ada dong. Nggak ada yang poligami kan? Ada yang punya simpenan. Ya itu yang langka lah, jarang-jarang. Ya, nggak masuk hitungan kita. Yang berikutnya, yang sudah menikah atau baru menikah. Pengharapannya adalah rajin ke wihara supaya bisa dapat anak laki-laki yang pertama. Karena di India dulu itu
kalau belum punya anak laki, namanya belum punya anak. Ya, bisa diceraikan oleh suaminya itu, dikembalikan ke rumah orang tuanya. Jadi mesti punya anak laki-laki. Untuk orang Tionghoa yang mengikuti Konghucu juga sama kan? Saya masih dengar gitu di antara teman saya ada yang agamanya Konghucu. Khawatir sekali kenapa mertuanya ikut campur terus. Nyuruh ya, anaknya yang laki-laki suruh kawin lagi. Atau ceraikan istrimu karena nggak dapat anak laki-laki. Gitu. Untung kalau penganut agama Buddha enggak ya. Kita nggak diwajibkan punya anak. Nggak diwajibkan punya anak laki-laki lagi. Laki dan perempuan sama saja. Kemudian yang belum punya jodoh, belum kawin. Harapannya? Di antara kita banyak juga ya. Apa perlu saya tanya, siapa yang mengacung gitu? Datang ke wihara mengharapkan dapat jodoh. Bagus nggak? Bagus. Tapi jangan malu-malu. Ya kan, mesti banyak orang yang tahu. Ya, kalau nggak bisa membedakan, gimana bisa dapat jodoh dong? Ya nggak? Dapat jodoh di wihara pasti lebih bagus, lebih oke banget ketimbang dapat jodohnya di diskotik. Ya kan? Yang cari mantu akan nanya kan, calon mantunya ketemunya di mana gitu? Diskotik. Yang jadi orang tua langsung ngelus dada. Tapi kalau ketemunya di wihara, wah, oke banget. Gitu. Saya juga pengen dapat mantu yang diketemukan di wihara. Nah, survei semacam ini kalau kita tanyakan kepada orang-orang kita di zaman sekarang, mirip-mirip aja kan? Ada kebutuhannya. Mungkin nambahlah. Sekarang zaman bisnis. Datang ke wihara untuk apa? Bisnis. Dapat teman bisnis. Bagus nggak? Bagus. Teman bisnis di wihara jujur. Mestinya kan begitu. Daripada teman bisnis di luar nanti tahu-tahu kita dikibuli orang. Misalnya. Ya. Ada lagi memang untuk mengisi waktu kosong. Daripada nganggur di rumah, bengong gitu ya. Kesepian. Aduh, kalau udah cerita sepi-sepi, iblis suka datang tuh. Jadi lebih bagus ketemu orang-orang di wihara. Ada aktivitasnya di wihara. Krisnanda dulu bisa datang ke wihara, kenapa? Saya waktu itu masih SMP. Sebetulnya saya rajinnya bukan ke wihara. Rumah ibadah tetangga. Sekarang tetangga. Dulu bukan tetangga. Itu rumah saya. Itu. Ya. Suatu waktu diajak teman main pingpong. Di mana? Wihara. Apa tuh wihara? Pengen tahu kan? Jadi datang ke wihara main pingpong. Asalnya itu. Rajin ke wihara untuk main pingpong. Salah nggak? Nggak salah. Jadi di antara kita pun ada yang rajin ke wihara. Untuk apa? Menari. Salah? Nggak. Untuk nyanyi? Nggak. Untuk main pingpong. Ada main pingpong di sini. Olahraga apa aja? Boleh. Bagus. Itu pintu masuk. Ya kan? Tapi setelah masuk, kemudian kita pelajari lebih lanjut. Dan saya juga nggak ngerti. Mulanya bertanya-tanya. Mulai membanding-banding. Ya kan? Pada waktu itulah saya kemudian mengambil sebuah keputusan untuk memilih yang paling cocok untukku. Gitu. Ya. Jadi waktu saya masih SMP itu, tahu-tahu saya jadi guru sekolah minggu. Belum ngerti apa-apa. Modalnya apa? Cari buku. Sambil ngajar gitu di sekolah minggu, pegang buku. Berani, nggak apa-apa, nggak usah malu. Gitu. Waktu saya minta untuk diwisuda menjadi upasaka, ditolak. Waktu itu Bante Asin Jinara kita almarhum mengatakan, ini masih kecil, belum cukup umur. Nggak bisa upasaka, katanya. Bisanya apa?
Bala upasaka. Ada kata balanya. Gitu. Nah, jadi calon upasaka namanya gitu. Bacaannya nggak usah Pancasila. Bacaannya kurang 1. Gitu. Ya nggak apa-apa. Kalau yang 3 sila disebutnya Trisila. Semua dikasih jubah, lain-lain gitu. Tapi saya jadi merasakan kan ya. Oh, rupanya ngikutin agama Buddha. Ada namanya inisiasi, ada penjenjangan. Kita bisa naik kelas. Naik gitu. Ke jenjang berikutnya. Naik kelas itu kalau kita mempraktikkan ajaran agama. Praktek bisa kalau belajar teorinya dulu kan. Nah, menurut teori-teori, banyak orang beragama itu karena kebodohan. Bodoh, tidak mengerti, dan takut mengenai sesuatu yang merupakan misteri. Rahasia kehidupan. Ya, termasuk misteri kematian. Tapi waktu saya itu masih muda, saya mana ingat kematian. Nggak ada, nggak pernah kepikiran kan. Cuman bertanya-tanya, pengen tahu lah. Gitu. Apa sih tujuan hidup? Kenapa sih manusia bisa berbeda yang satu dengan yang lain? Dan sebagainya gitu. Nah, pencaharian itu yang menuntun kita untuk menemukan ajaran agama. Tapi banyak orang yang bukan mencari itu. Cuma karena ketakutan terhadap misteri pada waktu dia menderita. Mengharapkan bantuan atau takut menghadapi kematian. Kemudian mendengar ajaran yang bermacam-macam. Soal masuk akal, nggak masuk akal sering juga nggak peduli. Yang penting merasa terhibur. Dia ikut agama. Di zaman dulu, agama juga dimanfaatkan oleh penguasa, raja-raja. Untuk apa? Supaya rakyatnya taat. Raja itu kalau mengerjakan sesuatu selalu dengan membawa-bawa alasan agama. Nakut-nakuti rakyatnya sehingga pada nurut. Kalau Buddha bagaimana? Buddha nggak pernah pakai menakut-nakuti. Malah membuat kita supaya jangan diliputi oleh kebodohan. Sehingga siapapun yang belajar agama Buddha pasti diajarkan untuk memulainya dengan bertanya-tanya secara kritis. Jangan lekas percaya. Sementara tetangga kita waktu mengajak dia bilang percayalah. Gitu. Itu yang membuat saya merasa beda sekali. Ya, awalnya saya diajarin untuk percayalah, jangan tanya-tanya. Cerewet, nanti Tuhan marah loh. Kalau ini kok Buddha malah bilang boleh ditanya macam-macam. Itu yang membuat berbeda. Ada yang mengatakan beragama itu karena panggilan. Sudah pembawaan pada diri tiap manusia. Ternyata sains membuktikan. Pada tahun 1990. Ya. Michel Persinger. Kemudian 7 tahun kemudian ya. Itu Ramachandran. Berhasil membuktikan. Bahwa di otak manusia. Di antara jaringan-jaringan otak. Ya. Itu ada bagian yang diidentifikasikan sebagai God spot. Titik Tuhan. Kalau bagian otak yang adanya di bagian temporal itu dirangsang. Orang yang menghadapi rangsangan tiba-tiba jadi punya perhatian terhadap apa? Tujuan hidup. Kenapa aku hidup? Apa sih maknanya? Apa sih nilai-nilainya? Nah, untuk golongan agama mereka mengatakan kalau orang sudah bertanya-tanya mengenai itu karena peranan Tuhan. Sehingga titik tadi disebutnya titik Tuhan, God spot. Sebagian orang mengatakan ini bukti ada Tuhan.
Tapi sains mengatakan lain. Itu bukan bukti adanya Tuhan. Itu bukti bahwa manusia punya dorongan untuk mencari makna kehidupan. Kenapa tidak disebut bukti adanya Tuhan? Ternyata banyak orang-orang di negara ateis yang tidak kenal Tuhan. Mereka juga punya God spot kan. Tiap-tiap orangnya kan. Mencari makna kehidupan. Tanpa bertanya-tanya tentang Tuhan. Karena mereka nggak perlu tahu tentang Tuhan. Ya kan? Jadi God spot itu bukan bukti adanya Tuhan. Tapi bukti manusia mencari makna dan nilai-nilai dari kehidupan. Nah, artinya ada sesuatu yang datang dari diri manusia yang bisa kita sebut sebagai sebuah kesadaran. Kalau cerita otak, kerjanya kan sebuah kesadaran. Ya. Kalau ada yang mengatakan itu panggilan, salah nggak? Itu kodratnya, itu fitrahnya, itu pembawaannya, boleh saja. Sementara di dalam kitab Winaya 1 halaman 15, itu Buddha berkata kepada seorang pemuda bernama Yasa. Katanya, di sini Yasa. Tiada yang mencemaskan. Di sini Yasa. Tiada yang menyakitkan. Kesini Yasa. Aku mengajarmu. Kalimat ini selalu saya pakai untuk menunjukkan. Buddhism is education. Agama Buddha adalah pendidikan. Karena Buddha mengatakan, aku akan mengajarmu. Buddha adalah guru. Kita bukan cucu murid lagi ya. Buyut-buyut kesekian gitu ya. Tetap aja nyebut Buddha itu adalah guru. Ya. Nah, apakah Buddha memanggil kita? Yasa doang. Kesini Yasa. Kita nggak dipanggil. Kalau Buddhanya patung di depan ini, rasanya nggak manggil. Pada waktu kita menafsirkan Buddha itu sebagai sosok yang ada riwayat hidupnya kemudian sudah meninggal, rasanya itu nggak manggil. Udah meninggal, dikremasi, bagaimana bisa manggil kita sih? Misalnya gitu. Yang memanggil kita itu siapa? Kesadaran kita. Ini menjelang Wesak. Jadi saya ingatkan lagi. Ada seorang manusia yang terlahir di dunia ini. Karena kasih sayang. Kalau kita ditanya. Kenapa kamu lahir di dunia ini? Jawabannya? Jujur. Nggak tahu. Ya kan? Tahu-tahu udah lahir aja. Syukur lahirnya di keluarga kaya. Ya, cakep, sehat. Aduh, kalau lahir di kolong jembatan gimana? Terus ada yang lahir terus dibuang ke tempat sampah. Kasus begitu udah mulai banyak sekarang kan. Dan apa demi cinta kasih kepada dunia ini? Kita mesti bilang nggak tahu. Yang jelas sebetulnya demi nafsu kita sendiri. Nafsu, keinginan untuk hidup, keinginan untuk dilahirkan. Tapi seorang Buddha bukan. Karena cinta kasihnya. Dan riwayat kehidupannya juga menunjukkan lahirnya itu dengan penuh kesadaran. Jadi Buddha itu sebetulnya adalah sebuah kesadaran. Jangan bayangkannya cuma sosok. Kalau sosok, setelah Buddha Sakyamuni meninggal, masih ada Buddha nggak? Masih. Buddha yang ada di mana? Dalam hati kita, diri kita. Itu apa sih? Kesadaran. Nah, kalau Buddha itu adalah kesadaran. Kesadaran memanggil kita enggak? Datanglah ke wihara tiap hari Minggu. Ada kan? Kesadaran itu loh yang manggil kita. Suara hati kita yang bilang, saya mau ke wihara.
Bukan karena ada patung Buddha yang tangannya tiba-tiba naik manggil-manggil kita. Ya kan? Atau bukan karena ada pengurus di sini yang merayu-rayu supaya kita mau datang. Enggak kan? Ya enggak. Cuma pengumuman aja. Ini jadwal kita. Silakan datang. Pada datang sendiri. Enggak ada yang maksa. Atau ada yang dipaksa oleh orang tuanya datang ke sini. Ada yang ngerasa kepaksa ikut orang tuanya? Enggak kan? Kesadaran itulah yang memanggil kita untuk hadir di sini. Untuk bertemu dengan Krisnanda sekarang ini. Ya kan? Nah, kita mesti memahami. Di dalam diri kita itu, ya, ada 3 bentuk motivasi. Dalam bahasa Pali itu adipateya. Kita lihat di dalam kitab Anguttara Nikaya 1 halaman 147 disebutkan. Ada orang yang punya motivasi internal. Kenapa melakukan sesuatu? Suka-suka aku. Senangnya aku. Gitu. Gimana maunya aku aja. Aku suka ya aku kerjakan. Sering gak kita begitu? Sering. Semua seenak aku. Biar orang mencela sabodo. Pokoknya aku senang. Ya kan? Yang kedua. Itu faktor eksternal. Faktor di luar. Kita mengerjakan sesuatu karena apa? Lihat-lihat orang lain. Kadang-kadang kalau ada pertanyaan. Siapa yang mau jawab juga saling lihat dulu kan. Lihat-lihat orang lain gitu. Pengaruh dari luar. Takut disalahin orang. Atau kepengen dipuji orang. Kita kerjakan sesuatu. Suka gitu juga? Suka. Nah, yang paling bagus motivasi yang ketiga. Bukan karena suka-suka sendiri, bukan pengaruh orang lain. Tapi kita memang tahu itu baik. Namanya pengaruh dharma. Itu sebuah kebaikan. Kalau itu kebaikan aku kerjakan, akan membawa kebahagiaan. Akan bawa kebaikan lagi padaku sendiri dan orang-orang lain. Nggak usah nunggu disuruh. Nggak usah suka-suka. Kenapa? Biar itu membuat aku susah pun, aku akan melakukannya. Jadi saya ngerti. Kalau ada hujan lebat. Nggak banjir total dah. Banjir sebagian-sebagian. Tapi masih bisa ke wihara. Masih pada datang nggak ke wihara? Datang masih mau. Susah loh itu. Capek. Ya kan? Masih mau datang. Kenapa? Karena tahu ini baik. Bukan karena takut diomongin orang. Bukan karena suka-suka. Kalau suka-suka lebih enak ngerem di rumah aja. Ya kan? Tapi karena tahu. Ini ada kebaikannya. Nah, diharapkan yang beragama itu mestinya begitu. Karena tahu ada kebaikannya. Pada umumnya anak-anak muda sekarang mengatakan, aku memilih agama Buddha. Kenapa? Karena agama ini hebat. Hah? Hebatnya gimana? Menjawab tantangan zaman. Ini agama tua, kuno, menjawab tantangan zaman. Iya. Karena resep-resep yang diberikan Buddha di zaman lalu, yang lalu itu, sampai ke zaman yang sekarang masih berlaku. Masih tokcer. Masih manjur. Orang-orang barat banyak yang belajar agama Buddha sekarang, terutama di dunia kampus, karena apa? Menemukan bahwa agama Buddha sejalan dengan temuan-temuan sains, temuan ilmu pengetahuan di zaman modern sekarang ini. Sementara di lingkungan kita banyak orang-orang bilang agama Buddha udah kuno, tinggalan zaman. Di tempat yang lain orang terkagum-kagum, ini agama kuno. Tapi membawa jawaban atas tantangan zaman. Contoh sederhana apa? Kalau kita tanya tetangga kita. Matahari itu udah berapa sih? Semua jawab 1. Kita ada yang jawab 1 nggak? Nggak ada. Matahari bukan 1, banyak. Ya kan?
Itu teleskop Hubble yang melayang di angkasa itu, yang umurnya katanya udah berapa? Saya lupa tuh berapa tahun gitu ya. 80 tahun mungkin ya. Itu sudah merekam banyak galaksi-galaksi yang membuktikan ternyata konstelasi galaksi itu cocok yang digambarkan dalam kitab Awatamsaka Sutra. Jadi ada kosmologi modern yang terperanjat melihat kedekatan apa yang digambarkan oleh Buddha di zaman dulu dengan yang ditemukan sekarang. Matahari menurut Buddha bermiliar-miliar. Banyak sekali dunia ini tidak terbatas. Berkembang. Karena dia tidak statis. Dia berubah. Setiap saat ada yang muncul, ada yang lenyap. Seperti kehidupan manusia. Ada yang mati, ada yang lahir lagi. Begitu. Sementara tetangga kita ceritanya cuma ngomong matahari cuma satu kok. Kita enggak. Jadi modern yang mana? Yang cocok dengan saya. Dari segi itu aja satu hal. Agama Buddha sudah menunjukkan perbedaannya. Ya. Belum dalam soal yang menyangkut kejiwaan. Yang namanya psikologi, psikoterapi. Dunia sekarang terperanjat. Kenapa? Rupanya zaman dulu cuma agama ini loh yang bicara mengenai aspek kejiwaan. Aspek mental manusia. Kalau kita lihat yang dirinci di dalam Abhidhamma. Ya. Itu lebih jelimet dari yang ditemukan oleh sains. Nah. Karena itu anak muda banyak yang bangga dengan mengutip kata-katanya Einstein. Einstein pernah mengatakan memang kalau ada agama yang cocok ya dengan sains modern katanya, itu mestinya agama kosmis. Ya, bukan cuma gitu, dibatasi oleh pandangan mengenai teologi ketuhanan, ya, menyangkut Tuhan personal, pribadi, dan dogma-dogma. Tapi katanya ini agama kosmis, semesta alam. Dan itu Einstein langsung mengatakan ditemukan pada agama Buddha. Terus apa Einstein menganut agama Buddha? Enggak. Belum sempat. Einstein tuh baru tahu mengenai agama Buddha dari Schopenhauer temannya. Gitu. Tapi belum sempat mendalami, ketemu dengan orang-orang yang ahli dalam agama Buddha. Karena udah keburu tua. Ya. Nah, kalau cerita udah keburu tua, saya ingat pada petapa Asita. Sering disebut juga Kaladewala. Pada waktu Siddhartha itu dilahirkan, dia datang. Kemudian kelihatan wajahnya berseri-seri. Tertawa lebar. Raja Suddhodana bertanya, kenapa? Gitu ya. Ya, karena anak ini akan jadi Buddha. Tapi setelah itu dia sedih. Neteskan air mata. Nangis. Kenapa? Karena aku tidak sempat lagi untuk belajar dari anak ini yang di kemudian hari menjadi Buddha. Nangis karena terlambat. Nggak sempat ketemu Buddha. Kita lebih beruntung nggak? Nggak ketemu Buddha, tapi ketemu ajarannya kan? Jadi, jangan menangis di hari Waisak. Kalau Waisak nanti ya, kita ingat itu. Gitu. Itu membuat kita nggak ada yang menangis lagi. Masuk, ikut agama Buddha supaya kita tidak menangis. Kenapa? Pada dasarnya yang diajarkan oleh Buddha, menurut kitab Majjhima Nikaya 1 ya, halaman 140, itu Buddha mengajarkan kita untuk mengenali penderitaan dan mengatasi penderitaan. Ikut agama Buddha tujuannya adalah supaya kita berhasil mengatasi penderitaan.
Bukan cuma untuk upacara, untuk sekedar punya keyakinan, bukan itu. Tapi untuk mempraktekkannya supaya kita bisa bebas dari penderitaan. Ya, itu nilai dari agama Buddha yang harus kita sadari. Bukan cuma buat umat Buddha, tapi buat seluruh makhluk. Bukan manusia aja lagi, seluruh makhluk. Sehingga Buddha disebut adalah guru dari dewa dan manusia. Artinya, kita datang ke wihara, kita dengar teorinya, sebetulnya untuk dipraktekkan. Praktek bermacam-macam, termasuk kalau ada latihan-latihan, retret, meditasi, itu sebaiknya pernahlah kita ikuti. Ya. Sehingga dari waktu ke waktu pengetahuan kita mengenai agama Buddha semakin berkembang. Jangan pengetahuan agama Buddha kita sama seperti waktu kita masih di TK atau di SD. Setelah dewasa sama aja taunya. Nah, itu pasti ada yang keliru. Ya, kita mesti selalu berkembang. Kita mesti bisa menjaga diri kita. Melindungi diri kita sekaligus melindungi orang lain. Kita melindungi orang lain sekaligus melindungi diri kita sendiri. Dan ini hanya mungkin kalau kita berlindung pada Buddha, Dharma, dan Sangha dalam artian kita mengembangkan kesadaran, kebenaran, dan kesucian di dalam diri kita. Jadi Triratna itu adalah kesadaran, kebenaran, kesucian. Ya, saya akhiri dulu sampai di sini. Kalau ada yang mau bertanya bisa lisan, bisa tertulis, silakan. Kini masuk sesi tanya jawab. Silahkan bagi Bapak Ibu atau saudara-saudari sedama yang ingin bertanya secara lisan langsung ke depan. Baik, jika tidak ada silahkan Romo untuk menjawab pertanyaan yang tertulis. Ya. Saya mau tanya, kalau di agama lain kita mati, kita diselamatkan. Sedangkan di agama Buddha gimana? Yang namanya diselamatkan itu apa? Masuk surga. Maksudnya begitu kan? Pada umumnya, ya, orang cuma melihat ada dua pilihan kalau sudah mati. Masuk neraka atau masuk surga. Neraka itu selamanya. Surga itu selamanya. Sering di tempat orang-orang berkumpul di rumah duka, ya, orang-orang itu bertanya-tanya, dan saya baru ngalami itu dalam beberapa hari ini. Pertanyaannya begini, kok orang baik-baik itu masih muda aja udah mati sih? Orang yang 50-an tahun umurnya mati itu disebut masih muda. Kalau saya 65 udah lebih tua. Udah dekat mati juga artinya. Ya. Pertanyaan itu membuat kita mesti berpikir. Orang baik-baik mati muda. Jadi saya yang belum mati lebih tua, orang jahat dong. Kan nggak begitu mestinya. Jadi pertanyaan itu ada yang salah ya. Tapi pertanyaan itu bisa menimbulkan pertanyaan berikutnya lagi. Iya ya, kalau dikasih umurnya panjang, tua, sempat lebih banyak nyusahin orang lain, jahatnya juga mungkin lebih banyak, apa jadi ke surga? Jangan nggak jadi ke surga yang tua-tua itu. Kalau gitu, memang jangan tua-tua dong umurnya.
50 tahun aja apa pasti ke surga? Belum tentu. Kalau dia belum sempat menikah, nggak pernah nyakiti istrinya kan? Ya. Setelah 50 tahun sempat menikah, nyakiti istrinya, nyakiti anaknya. Belum yang lain. Betul nggak? Kemungkinan masuk surga lebih besar mana? Yang 20 tahun atau yang 50 tahun? 20 tahun. Kalau begitu, kalau ada pasien saya datang ke tempat praktek saya umurnya 1 minggu. 1 minggu umurnya. Mesti jangan saya tolong dong. Biar mati. 1 minggu mati, dia terus pergi kemana? Surga, belum sempat jahat. Ya enggak? Tapi kalau ditolong umurnya panjang, sempat macam-macam. Anak sekarang ada yang membunuh orang tuanya. Tahu-tahu betul anak itu nanti membunuh orang tuanya. Ya kan? Jadi ke surga enggak? Neraka. Cara berpikir ini aneh enggak? Aneh. Tapi pertanyaan yang pertama itu juga ada membawa kita ya ke arah keanehan ini. Aneh karena berpikir kalau orang mati pilihannya cuma surga dan neraka. Terus surga itu pasti selamat. Kalau tujuannya surga, tujuannya selamat, jangan sempat lahir di dunia ini. Atau sempat lahir sehari itu berbunyi nangis, terus 1 hari mati. Kenapa? Belum sempat nyusahin orang lain banyak-banyak ya. Dia juga belum sempat menderita banyak. Kalau umurnya sebulan itu jangan-jangan punya penyakit kan yang membuat dia susah terus. Ya enggak? Mendingan langsung mati aja. Terus ke surga. Diselamatkan itu namanya. Itu keselamatan loh. Gitu. Menurut Buddha itu keliru. Kenapa? Orang di surga jangan berpikir akan selamanya. Surga ada umurnya. Jadi kalau ada seorang teroris yang mengatakan aku mati suci. Ya, demi agama lahir di surga. Dia ngebom orang sambil bunuh diri kan. Tujuannya ke surga. Setelah dia mati, nongol nggak di surga? Menurut agama manapun juga, keyakinan itu menentukan. Termasuk menurut agama Buddha. Pada waktu mati pikirannya ke surga. Dia akan nongol di surga. Jadi teroris nongol di surga. Begitu masuk ke pintu surga, ya kaget. Di dalam surga musuhnya semua. Dia mental. Nggak jadi ke surga. Pindah ke tempat lain. Ya kan? Jadi surga ada umurnya. Gitu. Ada yang bisa lama, ada yang bisa pendek. Seperti juga manusia yang mau dilahirkan di bumi ini. Ada umurnya. Sering kita dengarkan, ini bakal jadi manusia, nggak taunya keguguran, nggak jadi. Kenapa? Salah pencipta. Masa pencipta bisa gagal sih? Ya kan? Nah, kesalahannya apa? Salah karmanya orang itu. Pada waktu meninggal, pikirannya itu cocok untuk dilahirkan kembali di alam manusia. Ya, betul dia lahir di alam manusia. Tapi kekuatan karma masa lalunya nggak cukup. Jadi belum sempat dia jadi bayi, masih dalam kandungan, keguguran. Selamat tinggal alam manusia, lahir lagi di mana? Mungkin di alam binatang. Jadi menurut agama lain tinggal pilih surga neraka. Kalau menurut agama Buddha ada 31 alam. Surga bertingkat-tingkat. Neraka cuma 1. Banyak banget. Neraka yang paling dingin sampai yang paling panas. Masa neraka bisa dingin? Agama lain gak percaya. Neraka ya pasti panas. Enggak, dalam agama Buddha itu neraka juga yang paling dingin. Kalau kita ada di tempat yang paling dingin, sengsara juga gak?
Sama dengan di tempat yang paling panas. Ya kan? Sama-sama sengsaranya itu. Ada gradasinya. Neraka kurang panas sampai neraka yang paling panas. Dingin juga begitu. Ya kan? Bermacam-macam. Surga bermacam-macam. Neraka bermacam-macam. Tergantung kebaikan kita. Atau kejahatan kita. Yang jahatnya sedikit. Ya dapatnya di alam yang jelek. Mungkin cuma sebentar. Terus pindah ke yang lain. Jadi di dalam riwayat siswa-siswa Buddha itu cukup banyak. Orang yang sempat mampir ke neraka. Seminggu cuman. Terus mati di neraka. Pindah ke alam dewa. Gitu. Itu bisa terjadi. Jadi yang namanya diselamatkan itu apa? Bukan ke surga. Surga sebentar terus dia mental ke neraka ya sama juga kan gak selamat kan? Dalam agama Buddha yang namanya keselamatan itu artinya terkait dengan kesucian. Orang menjadi selamat karena dia berhasil menyucikan dirinya. Kita kenal ada 4 tingkat kesucian. Ya, ada levelnya tuh. Nah, keselamatan itu artinya ada levelnya. Nanti yang paling tinggi arahat. Ya kan? Kesucian paling tinggi. Itu nggak ada cerita surga, nggak cerita neraka lagi. Dia merealisasi nirwana. Dia bisa muncul di mana saja, tapi tidak pernah terikat oleh namanya penderitaan. Dia bebas dari penderitaan. Gitu, seperti Buddha. Buddha ada di mana sekarang? Bisa ada di mana saja, tidak datang dari mana-mana, tidak pergi kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Gitu. Ada di dunia ini yang menderita? Ada. Tapi Buddha tidak menderita. Itu maksudnya nirwana. Ya, kita tidak terikat. Tidak lagi dibelenggu oleh lingkaran penderitaan. Itu baru namanya selamat. Kalau belum sampai situ, kita nggak selamat. Tapi banyak orang katanya cukup doa aja, percaya aja. Di situ pantai seberang. Kita kalau sampai di seberang bisa selamat. Jadi berdoa. Supaya apa? Ada yang nyebrangin. Ada yang ngegendongin ke seberang. Karena keyakinannya memang begitu. Nanti ada yang nolong sampai ke seberang. Katanya. Kalau agama Buddha, kita nggak percaya. Nungguin ada orang lain yang nyebrangkan kita, dengan kita sendiri bisa nyebrang, pilih yang mana? Pilih kita yang bisa nyebrang dong. Setiap saat kita mau, kita bisa nyebrang. Betul nggak? Jadi, kalau mau nyebrang, tinggal pilih. Belajar berenang. Buddha ngajarin kita berenang. Supaya bisa ke pantai seberang. Bukan doa doang. Doa supaya nanti ada yang nganterin ke seberang. Enggak. Kita belajar berenang. Sampai ke pantai seberang. Di zaman modern bukan cuma berenang katanya. Kita bisa bikin perahu. Iya. Belajar bikin perahu. Naik perahu ke pantai seberang. Ada yang mesti kita kerjakan. Cuma berdoa doang. Percuma. Pilih mana? Kalau waktu kita masih bayi. Ya. Semua dilayani. Nggak usah bisa jalan. Nggak usah bisa duduk. Ada yang nyuapin aja terus. Toh hidup kan? Happy. Happy katanya ada yang ngurusin dia. Atau kita mau pilih. Enggak. Aku mesti belajar duduk. Aku mesti belajar jatuh bangun supaya bisa jalan. Mau yang mana? Aku nggak mau nunggu disuapin orang. Aku pengen nyuapin diri sendiri. Pilih yang mana? Pilih yang bisa ngerjakan sendiri kan? Masa kita mau jadi bayi yang diam aja nanti ada yang nyuapin terus gitu ya? Nggak usah ngerjain apa-apa. Cuman karena mengharapin bantuan orang lain terus. Itu omong kosong. Itu bukan keselamatan. Itu namanya pembodohan. Kita lagi dibohongin. Jangan dibilang nanti selamat. Selamat apa? Dibohongin. Gitu. Tapi kalau yang kita
Diajarkan untuk apa? Kita kerjakan sendiri, buktikan sendiri. Masa dibohongin? Nggak mungkin. Orang kita lagi kerjakan sendiri kok. Hasilnya bisa kita langsung nikmati. Jelas ya? Keselamatan ada dalam agama Buddha. Tapi maksud keselamatan beda loh dengan di agama lain. Bahwa keselamatan itu artinya kita mencapai sebuah level kesucian. Sehingga kita bebas dari penderitaan selamanya. Kalau cuma surga, enggak selamanya. Itu bedanya, ya. Saya mau tanya mengenai atasila. Atasila itu sebetulnya dilakukan oleh orang yang berikrar, bertekad. Bukan untuk semua orang, ya. Dan itu bukan sebuah kewajiban, bukan sebuah perintah, bukan sebuah paksaan. Atasila itu tidak boleh dandan. Bagaimana bila di waktu kegiatan kantor harus dandan? Karena akan ketemu dengan orang. Mending mana? Dandan cakep bagus, tapi asem mukanya. Nggak ada senyumnya. Tetap aja lebih cakep orang yang senyumnya cerah itu mukanya, tapi dia nggak usah pakai bedak. Misalnya begitu. Tapi dandan ke kantor itu kan nggak salah. Kenapa? Untuk orang-orang biasa yang nggak berikrar kan. Tapi kalau orang itu berikrar, contoh yang ngambil atas sila itu, mereka yang sedang melatih sila carini. Dia pasti nggak ke kantor. Dia pasti hidupnya di dalam wihara kan. Nggak mungkin ceritanya masih ke kantor. Gitu. Kalau di dalam wihara ada kantornya. Dia melayani orang gitu. Jadi semacam resepsionis. Nggak perlu dandan. Ya. Ya. Saya tidak tahu apa jawaban saya ini bisa memuaskan untuk yang bertanya. Tapi saya kasih kesempatan untuk menanggapi. Tapi saya ingatkan ya, atasila itu dilaksanakan untuk orang yang sedang bertekad melatih dirinya. Untuk waktu tertentu. Jadi bukan untuk semua orang. Ada pertanyaan lagi? Kok terus jadi sunyi? Cukup ya? Cukup, kita akhiri sampai di sini. Dengan memuji Buddha, Dharma, Sangha. Semoga segala sesuatu yang telah kita kerjakan membawa manfaat yang sebesar-besarnya. Semoga kita bisa berbagi dengan orang-orang di sekeliling kita mengenai apa yang telah kita peroleh dan kita ketahui. Semoga dengan itu kita dapat mempertahankan kebahagiaan kita dan semoga semua makhluk bahagia. Sadu, sadu, sadu. Makasih.